Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi di dalam CK7 Online Bible Study malam ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam kitab Imamat pasal yang ke-18. Nah, sebelum kita mulai, mari kita masuk hadirat Tuhan. Kita minta hikmat dari Tuhan untuk kita bisa mengerti pelajaran pada malam hari ini. Mari kita sama-sama datang sama Tuhan. Mari kita semua berbahasa roh datang kepada Tuhan. Korabashanda bakaralabayana masyikire baralabashanda. Oh rabakaralabayana masyanda rabakaralabashanda. Oh ribiana masyanda ralabayana masy. Haleluya ralabayana ralabayana. Bayana masih Engkau baik, oh Engkau sungguh baik, oh ribiana masyara labayanamu. Kami datang kepadamu Tuhan, oh bersyukur buat kasih setiamu. Haleluya rabayana masih. Oh ribiana masyandara bakara bayana. Haleluya. Oh shikara bayana bayana. Oh Engkau sepertimu, Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Mari katakan, ku mau bermazmur, ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus, di hadapan tahta-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus, di hadapan tahta-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Ku serahkan hidupku. Haleluya rabasyandara bayana. Oh ribiana masyandara. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Katakan, ku mau bermazmur selamanya. Ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Tuhan. Ku cinta Kau Yesus. Amin. Di hadapan tahta-Mu ya Tuhan.
Tuhanku, ku serahkan hidupku. ku serahkan hidupku. Katakan sekali, ku mau bermazmur bagimu. Ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus, di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Mari kita bermazmur. Orabashi karabayana. Hidup kami bagimu Yesus. Yesus Tuhan, Kau Allah kami cinta Engkau, kami mau bermazmur bagimu, sebab Engkau baik, Engkau Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Uri biara basyikara labu, biara lamaya namase. Haleluya, Engkau baik. Oh, biara basyandara bakara lamaya namase. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain yang seperti Engkau ya Allah.
Allahku, besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu, Besar kuasa-Mu Tuhan. besar kuasa-Mu. Mari sembah Dia. Malam ini Engkau kuduskan kami terus Tuhan. Layakkan kami termasuk dalam hadirat-Mu. Duduk dia mendengar pembelajaran malam hari ini ya Abah. Kuduskan setiap kami. Siapkan hati kami, tubuh jiwa roh kami untuk mendengarkan pelajaran kami malam hari ini dalam Imamat 18. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siapkan seluruh hati kami fokus untuk ditabur oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa di bumi di surga, kami berdoa dan kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa kami. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Baik, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, malam ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dalam Imamat pasalnya yang ke-18. Nah, di sini judul perikopnya adalah kudusnya perkawinan, ya. Jadi malam ini kita akan melihat bagaimana firman Tuhan ya mengatur ya, menetapkan kekudusan di dalam sebuah pernikahan, ya. Nah, yuk kita mulai aja membacanya ya. Kita mulai dari ayat yang pertama. Di sini dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Bapak Ibu, dalam kitab Imamat 18 ini Tuhan selalu membuka ya untuk menyatakan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Selalu dikatakan bahwa Tuhan itu mau menyatakan akulah Tuhan Allahmu, artinya aku yang menjadi raja dan yang memerintah dalam hidupmu, begitu ya. Jadi karena itu hari ini dia mau menyatakan itu buat kita semua. Ya, ada beberapa perintahnya yang harus kita lakukan. Ya, di ayat yang ketiga dimulai di situ dikatakan, janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Artinya begini Bapak Ibu, di sini intinya begini. Tuhan mau ya supaya apa yang diperbuat orang di tanah Mesir dahulu, waktu orang Israel sebelum dia keluar dari Mesir, ada perilaku-perilaku yang tidak kudus di situ, ya. Nah, nanti kita akan baca, kita akan belajar apa sih yang tidak kudus itu, ya. Nah, juga nanti kepada tanah di mana mereka akan dibawa, itu tanah Kanaan, di mana di sana juga ada perilaku-perilaku orang yang tidak kudus, yang bobrok nilai moralnya, begitu, ya. Nah, yuk kita lanjutkan ya di sini di ayat yang ke-6, ya. Kita akan lihat di sini ayat yang ke-6. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Dia ibumu, jadi janganlah singkapkan auratnya.
Ayat 8, janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Ayat 11, mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir daripada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki. Maka janganlah kau singkapkan auratnya. Ayat 16, janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan dari sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Ayat 19, janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Kita akan coba membahas ya satu persatu nanti ya. Nah, semua perintah-perintah Allah ini diberikan Tuhan itu berdasarkan janji. Karena orang Israel sudah berjanji bahwa dia akan taat dan setia kepada perintahnya dan ketetapan Tuhan. Ya. Nah, karena itu yuk kita bahas ya. Mulai dari ayat yang ke-6 tadi ya, di situ ya. Hukum ayat 6 sampai 18 ini bicara hukum yang menentang hubungan mesum di antara kerabat dekat ya. Nah, ayat yang ke-6 itu di situ artinya begini. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Artinya menghampiri kerabat yang terdekat itu secara harafiahnya itu bicara daging dari dagingnya. Ya, artinya itu maksudnya adalah hubungan darah begitu ya, yang punya hubungan darah kerabat itu ya. Nah, sebagai kontrasnya hubungan itu yang harusnya di dalam pernikahan itu tidak terjadi begitu ya. Nah, untuk menyingkapkan aurat di sini dikatakan secara ungkapan orang Yahudi, arti menyingkapkan aurat itu artinya mengadakan hubungan seksual ya. Nah, peraturan ini melarang ya adanya hubungan seksual di antara keluarga yang hubungannya sedarah begitu ya. Itu di ayat yang ke-6. Kita lanjut di ayat yang ke-7. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Dia ibumu, jadi janganlah singkapkan auratnya. Artinya begini, hukum-hukum ini ditujukan ini kepada laki-laki. Jadi kita fokus dulu ya. Hukum ini ditujukan kepada laki-laki ya. Nah,
ini adalah larangan bagi seorang anak untuk berzina dengan ibunya sendiri. Ya, di ayat yang ke-7 ini. Nah, kenapa? Kalau nanti ada aib, ada skandal dari sang ibu, itu juga akan menimpa dari ayahnya. Ya, ayahnya juga akan kena aib ini. Karena itu mereka merupakan satu daging, suami istri ya, ibu dan ayah itu satu daging. Ya, kalau terjadi hubungan antara di sini seorang anak berzina dengan ibunya, maka ini akan merusak. Ya, inilah yang dinyatakan tadi kata Tuhan tadi, ya, perbuatan mesum, begitu ya. Nah, berikutnya di ayat yang 8. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Artinya begini, ibu jangan dikatakan janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu karena ia hak ayahmu. Jangan disingkapkan aurat istri ayahmu itu, bahkan ibu tiri juga nggak boleh. Ya, ibu tiri yang ada ikatan darah dan itu juga tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan berzina dengan anak tirinya. Ya, saya ulangi ya, janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu. Bahkan ibu tiri yang tidak ada ikatan darah juga tidak diperbolehkan berzina dengan anak tirinya. Sebab apa? Kedudukan suami istri menjadikan peraturan di ayat yang ke-7 tadi itu berlaku di sini. Ya, oke, itu ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9 mengenai aurat saudara perempuan anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Yang dimaksud di sini adalah adik perempuan tiri, ya, yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar. Ya, mungkin di sini mengacu kepada keadaan saudara perempuan itu, entah ia adalah hasil perkawinan sesudah atau sebelum perkawinan yang menghasilkan si anak laki-laki. Jadi di sini harus kita perhatikan ya, yang dimaksud di sini adalah adik perempuan tiri, gitu ya. Itu di ayat yang ke-9. Tidak boleh melakukan hubungan seks dengan adik perempuan tiri. Oke, yang ke-10. Ayat 10 ya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Nah, yang dimaksud anak perempuan dari anakmu laki-laki itu adalah hubungan seksual di antara ayah dengan cucu putrinya. Ini yang dilarang, ya. Jadi nggak boleh ada hubungan seksual antara ayah dengan cucu putrinya. Oke, ya, itu maksudnya di ayat 10 itu. Oke, sekarang kita lanjut di ayat 11 ya. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir daripada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Nah, maksudnya di sini ini kembali dimaksudkan adalah adik perempuan tiri, ya. Sebab apa? Sebab ada hubungan darah. Jadi ini nggak boleh. Itu diulangi ya. Kembali kepada maksudnya tadi adik perempuan tiri, ya, nggak boleh juga. Nah, oke, yang ayat 12 kita lihat di sini. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah, ayat 13, janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Nah, ayat 12 dan 13 ini maksudnya saudara perempuan ayahmu itu adalah saudara perempuan ibumu, itu bibi, ya, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, ya. Jadi yang dimaksud di sini saudara perempuan ayahmu dan saudara perempuan ibumu itu adalah bibi, ya, bibi dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Tidak boleh melakukan juga hubungan seksual. Oke. Ayat 14. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu, janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Nah, istri saudara laki-laki ayahmu maksudnya di sini adalah hubungan seksual dengan istri dari paman pihak ayah. Ini yang dilarang. Jadi nggak boleh ada hubungan seksual dengan istri dari paman pihak ayah. Dilarang.
Sebab perzinahan tersebut akan nanti mempermalukan semua hubungan darah itu. Ya. Jadi itu yang dimaksud di ayat yang ke-14. Nah, berikutnya ayat ke-15. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Menantu perempuan di sini maksudnya adalah hubungan seksual dengan menantu perempuan. Ya, ini berarti penghinaan terhadap anaknya sendiri. Nah, jadi kesimpulannya nih di ayat 6 sampai 15 itu adalah perintah-perintah tentang kesucian dalam hubungan saudara ya dengan orang tua dengan anak. Nah, jadi di ayat 15 ini kita mengerti bahwa hubungan seksual dengan menantu perempuan itu penghinaan terhadap anaknya sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu di sini kita lihat ya sudah mulai kelihatan bahwa Tuhan tidak menginginkan hubungan yang kacau di sini ya. Karena itu Tuhan membuat sebuah peraturan dan ketetapan. Oke. Itu di ayat 15. Kita lanjut ya. Di ayat berikutnya. Nah, dalam bagian ayat 16 sampai 18 ini berbicara perintah-perintah mengenai kesucian dalam hubungan keluarga yang lain. Ya. Nah, di ayat 16 kita baca di sini, janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Nah, yang dimaksud ialah saudara ipar perempuan. Nggak boleh lakukan hubungan dengan saudara ipar perempuan. Ya. Tetapi hukum ini tidak berlaku jika saudara laki-laki tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan seorang anak. Ya, dalam kondisi seperti itu, ya, adik laki-laki bahkan berkewajiban untuk menikahi janda kakaknya. Ya, nah di sini kita maksudnya adalah agar ada keturunan untuk melestarikan ya dari kakak laki-laki tersebut. Ya, itu di ayat yang ke-16. Nah, kita lihat di ayat 17. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya. Karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Ya. Jadi di ayat 17 ini ada larangan bagi hubungan seksual dengan seorang perempuan dan anaknya perempuan, ya, dengan seorang perempuan dan cucu perempuannya. Ini juga nggak boleh, ya, dilarang oleh Tuhan. Nah, karena itu hari ini coba kita lihat ya, di sini dikatakan bahwa tidak boleh ada hubungan seksual dengan seorang perempuan dan anaknya perempuan. Ya, dan di sini juga dengan seorang perempuan dan cucu perempuannya. Itu juga nggak boleh. Ya, itu di ayat yang ke-17. Ada larangan yang jelas di situ. Oke, di ayat yang ke-18 kita lanjutkan. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Artinya tidak diperbolehkan menikahi dua orang perempuan bersaudara ketika keduanya masih hidup. Sekalipun hukum ini nampaknya tidak melarang seorang menikahi adik perempuannya dari istri yang sudah meninggal. Ya, kalau kita mau lihat kasus ya, kasus Yakub ya yang menikahi Lea dan Rahel. Nah, ternyata bahwa pada saat itu hukum ini belum dikenal gitu ya. Nah, ini makanya terjadi. Gitu ya. Jadi tidak diperbolehkan menikahi dua orang perempuan bersaudara ketika keduanya masih hidup. Itu di ayat 18. Nah, dalam ayat 19 sampai 23 ini kita akan melihat di sini jenis-jenis kenajisan dan kejahatan yang tidak wajar, ya. Ayat 19 dikatakan, janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskannya untuk menyingkapkan auratnya. Nah, selama seorang perempuan cemar kain, tidak diperbolehkan ada laki-laki yang menghampirinya. Maksudnya itu. Oke. Nah, di ayat yang ke-20.
Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Nah, artinya menjadi najis dengan dia ini adalah segala kenajisan yang ada pada istri sesamanya itu akan menjadikan laki-laki yang bersetubuh dengan dia itu menjadi najis. Karena itu dilarang ya bersetubuh dengan istri sesamamu, ya. Oke. Di ayat 21, janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Nah, sesungguhnya sifat dari penyembahan yang ditujukan itu bisa aja menyangkut ini api ataupun korban manusia, sekalipun di sini nggak disebut ya. Nah, Molok itu adalah dewa orang kafir yang juga disebut sebagai Milkom. Ya, itu ada di 1 Raja-Raja 11 ayat 33 dan Sefanya 1 ayat 5. Nah, di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 5, dewa ini juga disebut sebagai dewa kejijikan sesembahan orang Amon. Ya. Nah, dengan menyembah Molok, maka orang Israel mencemarkan nama Allah. Mencemarkan di sini ya artinya apa? Mengotori, menjadikan sama rendah. Wah, ini sangat dibenci Tuhan ya, nggak boleh, dilarang oleh Tuhan untuk kita mempersembahkan kepada Molok di sini, ya. Oke, ayat yang berikutnya ayat 22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Ayat 23, janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Ya. Nah, penyimpangan hubungan seksual ini di dalam ayat 22 dan 23 ini tidak mungkin menghasilkan keturunan. Ya, ini jelas-jelas menyalahi tujuan Allah dalam sebuah hubungan pernikahan. Karena itu dilarang oleh Tuhan. Ya, karena itu tindakan ini merupakan pemberontakan baik terhadap Allah maupun terhadap umat Tuhan. Ya. Oke, di ayat ke-24 kita lanjut. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa akan kuhalau dari depanmu setelah menjadi najis, ya. Ayat 25, negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Ya, jadi Bapak Ibu ayat 24 sampai 30 ya. Di sini Tuhan menyatakan begini, bahwa Allah itu menginginkan bangsa itu agar mereka memandang Dia sebagai Allah mereka dan memisahkan diri dari kebiasaan-kebiasaan bangsa kafir atau orang yang tidak mengenal Allah, bangsa yang tidak mengenal Allah di sekitar mereka. Dan Allah mau orang Israel hanya mengabdi kepada Dia. Nah, Bapak Ibu sebagai kesimpulan di sini ya, bahwa perintah Allah ini memang keras dan ketat ya, menuntut perubahan perilaku seks dari bangsa Israel yang sudah dianggap wajar selama ini. Ya, karena udah kebiasaan ya dari Mesir ya. Karena penyimpangan terhadap hubungan pernikahan antara kerabat dekat dapat merusak tatanan relasi atau hubungan dalam sebuah keluarga. Karena itu perlu diatur dengan ketat dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Nah, pernikahan yang kudus adalah pernikahan yang memiliki hubungan perilaku seks sesuai dengan peraturan dan ketetapan Tuhan. Nah, kalau kita lihat aplikasi hari-hari ini, ya, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan seks di dalam keluarga maupun di luar sana ya, di dunia ini. Karena itu kita sebagai anak Tuhan, mari melalui Imamat 18 ini kita belajar. Tuhan sudah bikin batas-batas ya, peraturan-peraturan dan ketetapannya. Biarlah malam hari ini, yuk kita semua waspada ya terhadap penyimpangan-penyimpangan seks ini. Karena dunia ini sekarang sudah mulai belak-belakan, terbuka. Ya, sekarang kita udah tahu ada LGBT dan sebagainya. Karena itu, mari kita pegang peraturan dan firman Tuhan ini. Supaya kita terhindar, dipengaruhi oleh dunia. Sehingga kita masuk di dalam kategori
najis di hadapan Tuhan. Ya, mari saya undang kita sama-sama, Bapak Ibu di rumah, kita berdoa. Kita masing-masing berdoa ya. Kita introspeksi diri kita. Ya, apakah kita hari-hari ini tetap menjaga hubungan pernikahan kita tetap kudus sesuai dengan firman Tuhan dalam Imamat 18 ini. Mari saya ajak kita berdoa. Bapa, aku berdoa malam ini. Dimanapun anak-anakmu berada, di rumah-rumah, dimanapun mereka berada, mari lawat mereka Tuhan. Mungkin dari mereka ada melakukan hal-hal yang hari ini dilarang oleh Tuhan, yaitu perilaku-perilaku seks yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan, Engkau jamah anak-anakmu di rumah. Biarkan mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan malam hari ini. Kami percaya malam ini kekudusan-Mu melingkupi kami. Dimanapun kami berada, di rumah-rumah, semua kami dilawat oleh kekudusan-Mu. Berikan kami roh yang takut akan Tuhan. Berikan kemuliaan-Mu itu turun atas kami malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga mungkin ada anak-anak-Mu yang hari-hari ini dalam kesukaran, dalam kesesakan. Mari Tuhan Kau lawat juga mereka malam hari ini di rumah. Mungkin ada yang sakit, oleh bilur-bilur Engkau sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu malam hari ini. Aku percaya firman-Mu tidak kembali sia-sia. Dia akan bekerja dan berhasil. Dan kami semua dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, sebelum kami berpisah di dalam malam hari ini Tuhan, biarlah Tuhan curahkan berkat-Mu bagi kami semua. Mari kita angkat kedua tangan kita dan arahkan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih karunia dalam anak-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.